Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Melanjutkan hadis yang ketiga. Al-hadisus salisu, hadis yang ketiga. An Abdirrahmani Abdillah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis ini diceritakan atau dikatakan oleh Abdurrahman bin Abdillah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab mengatakan begini, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar dari Rasulullah yaqulu berkata, beliau berkata, Bunyal Islamu ala khamsin. Bunyal Islamu ala khamsin. Bunya ada yang mengatakan didirikan, ada yang mengatakan dibangun, ada yang mengatakan diperkuat dengan 5 perkara. Nah, Islam itu adalah agama yang kita harus pertahankan, yang kita harus pegang teguh bahwa kita semuanya beragama Islam, tentunya bagaimanapun beratnya atau bagaimanapun resikonya kita dalam mengembangkan ajaran agama Islam. Tentunya kita berlandasan atau berpegang bahwa Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang berpegang selain agama Islam itu tidak diterima. Allah Taala berfirman begini, wa may yabtaghi ghairal islama dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini Islamnya ya. Jadi Al-Qur'an Al-Imran ayat 19 ini mengatakan barang siapa yang mencari ghairal islama selain agama Islam dinan menjadi agama falayuqbala maka tidak diterimalah minhu dari orang yang mencari agama selain Islam. Wahwa adapun orang yang berpegang ajaran agama Islam, selain agama Islam fil akhirati minal khosirin. Besok di akhirat dia adalah orang yang merugi. Nah, ini untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa kita berpegang ajaran agama Islam dilandasi dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang mengatakan bahwa orang yang mencari agama selain agama Islam itu ditolak atau tidak diterima. Bahkan dia besok di akhirat adalah orang yang merugi atau orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Ini kita harus yakini bahwa kalau memang benar-benar kita itu condongnya kepada agama Islam, ya marilah kita kerjakan atau kita laksanakan ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantaranya Al-Quran yang satu. Kemudian dalam Al-Quran itu Tuhan atau Al-Quran lagi mengatakan Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar bagi Allah adalah agama Islam. Namun tidak menutup kemungkinan ada kitab Zabur, Taurat, Injil yang dilaksanakan dengan benar itu. Kalau dia itu yakin dengan keberadaan kitab Zabur, Taurat, Injil, itu juga agama kitab samawi. Tentunya mengikuti kepada ajaran yang berikutnya. Ini orang yang berpegang Taurat, Zabur, Injil yang yakin kepada kebenaran Zabur, Taurat, Injil. Tapi kalau tidak yakin, ada yang aturan baru atau undang-undang baru
dia tidak percaya tetap yang benar adalah yang dimiliki, padahal zamannya sudah berbeda, zaman sudah bergeser. Nah, jadi ini orang-orang yang masih berpegang dalam kitab yang yang dahulu tentunya sudah ketinggalan zaman. Bagaimana pemerintahan zaman sekarang, dulu dipegang oleh Insinyur Soekarno, kemudian dipegang oleh siapa itu? Eyang Soeharto, Eyang Soeharto atau Presiden Soeharto, ya terserahlah. Ya boleh, Jenderal Soeharto ya boleh. Kemudian dipegang oleh B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, kemudian SBY. Nah, sekarang adalah Presiden Joko Widodo. Nah, ini cara permainannya pemerintah kan sudah beda. Nah, kalau orang-orang yang sudah lama duduk di pemerintahan kemudian tidak mengikuti aturan yang dibawa oleh pemerintahan sekarang, ya bisa-bisa silakan keluar dari jabatan atau digeser tanpa dengan hormat. Nah, ini agama Islam juga demikian. Kalau agama Islam sudah dikatakan oleh Rasulullah pada waktu melaksanakan haji wada, haji yang pungkasan yang terakhir, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Loh, ini kalau kita percaya dengan mukjizat Rasulullah dan mengikuti ajaran Rasulullah, tentunya apa yang dikatakan oleh Rasul kita harus ikuti. Ya. Jadi Rasul mengatakan, membunyikan firman Allah, al yauma akmaltu, pada hari ini aku sempurnakan lakum dinakum, bagi kamu kalian agama kamu kalian. Ini bagi pemeluk agama Islam. Jadi agama Islam pada saat ini sudah aku sempurnakan, kata Allah. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan nikmat bagi kamu kalian. Kenikmatan apa saja? Jadi bisa berpegang teguh beragama Islam dan juga iman kepada Allah, itu adalah suatu nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat kesehatan atau nikmat-nikmat yang lain. Ini kalau kita berpijak pada itu, tentunya kita tidak akan goyang walaupun ada badai dari manapun, tetap berpegang agama Islam sesuai dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini kita gondeli atau kita pegang teguh sampai kita datang ke ajal. Jadi ini ajaran yang dibawa oleh Rasul. Kemudian ayat yang lain mengatakan bahwa dalam Islam itu tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini berarti kalau ada Tuhan selain Allah, bagaimana? Kita tidak usah ikut campur. Peganglah ajaran kita yang telah dibawa oleh Rasul, dan juga tidak boleh melontarkan, wah itu beragama selain Islam salah itu. Jangan. Agar apa? Tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi kalau kita rahmatan lil alamin, Nabi diutus bama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti kita ikuti apa jejak Rasul. Nah, kita boleh bertablek, boleh menyampaikan ajaran Islam, tapi bagaimana? Kita harus bil mau'izatil hasanah. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini prinsip kita. Jadi dalam negara yang semacam demikian, kita tidak boleh gegabah selain agama Islam tidak benar, selain agama Islam neraka. Nah, jangan. Itu nanti musuhnya banyak. Kalau kita berdakwah ya bil mau'izatil hasanah. Ini ajaran Al-Quran. Kemudian kalau kita sudah dibilang al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, secara ketuhanan kita beragama Islam adalah agama yang mempunyai Tuhan hanya satu, la ilaha illallah. Ini kalimat tauhidnya. Kemudian Al-Qur'annya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan
ahad. Ini untuk memperkuat keimanan kita kepada ajaran atau agama yang kita percaya, yaitu agama Islam. Sebelum menganjak bangunan-bangunan yang ada. Nah kemudian kalau orang-orang di Indonesia ini yang diakui oleh pemerintah ada 5 agama. Agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, Katolik, Protestan, kemudian aliran kepercayaan. Nah, ini kita tidak boleh menyalahkan. Yang penting kita menekuni ajaran yang telah kita yakini dan kita berdakwah secara lahan-lahan. Jadi tidak serta-merta selain agama Islam itu syirik semuanya, selain agama Islam musyrik semuanya, jangan. Nah, kita berharap apa? Ketenangan jiwa kita, kemudian keluarga kita, masyarakat sekitar. Akhirnya nanti akan bisa menjadi banyak. Bahkan Indonesia kalau menurut sensus agama itu paling besar adalah agama Islam. Walaupun Islamnya hanya KTP. Percaya enggak? Islamnya paling besar, agama yang paling besar di Indonesia adalah mayoritas adalah agama Islam. Walaupun di situ melaksanakan sholat atau tidak, tapi yang penting KTP-nya itu berbunyi Islam. Nah ini kita juga jangan bangga bahwa 90% atau 80% agama Islam mayoritas di negara Indonesia. Jangan diharap orang yang sebanyak itu kemudian kalau dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus datang berduyun-duyun ke masjid atau ke musola, ya lihat sendiri kenyataannya. Tapi kalau dikatakan awakmu santri tak gak santri sih, Islam tak gak Islam, kerumah kan digidek kayak orang gelem budal langgar, udah kena mas masjid, ya malah dimarahi. Wah, koyok koyok teman-teman ini bangsa kita. Jadi mayoritas agama Islam, tapi untuk melaksanakan tugasnya masih kurang lebihnya ya 30%-an lah yang aktif. Jadi kalau kita kembali ke kampung halaman, lihat saja. Kalau yang sudah pernah ke Mekah Madinah, itu berangkat ke Masjidil Haram atau berangkat ke Masjidil Nabawi, sebelum adzan dikumandangkan sudah berangkat. Jadi ke Masjidil Haram itu andai kata mau menjalankan sholat zuhur, jam 11 sudah berangkat, jam 10 sudah berangkat. Ada yang naik mobil, ada yang naik alas kaki. Nah ini tinggal tempat pemondokannya atau tempat berhentinya orang-orang itu jauh dekatnya diukur dengan kekuatan. Soalnya saya pernah di sana 40 hari. Jadi sholat subuh itu sebelum kumandang adzan baru dengar Al-Quran kasetnya atau videonya dibunyikan. Itu orang sudah berdatangan berjubal-jubal di Masjidil Haram. Kalau berangkatnya dipres, maunya waktu subuh itu jam 4, seperempat. Berangkatnya setengah 4, ya bisa sholat itu di pelataran Masjidil Haram. Paling tidak berangkat jam setengah 3 atau jam 2. Itu di Arab Saudi. Jadi bedanya dengan di sini. Kalau di sini jam 4 pagi masjid sudah memandangkan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Yang banyak masih memanjat kemul atau berangkat. Yang banyak yang masih berselimut atau berkemul. Bahkan yang berangkat ke pasar sudah persiapan untuk mengayunkan kaki berangkat ke pasar. Ini Islam di Indonesia. Tapi Islam di negara Arab juga demikian. Bahkan negara Arab dikatakan negara Islam. Orangnya ya sama dengan Indonesia. Kalau waktu sholat Jum'ah ada kumandang ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkuru katsiran la'allakum tuflihun.
Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma inta wa minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Begitu itu orang yang dagang-dagang di tepi jalan, baik dagang emas atau dagang pakaian, hanya terpalnya saja ditutup, dia beraling-aling di bawah terpal. Ini orang Arab ya. Jadi bukan seluruhnya orang Arab itu ahli ibadah semuanya, tidak. Sama saja dengan Indonesia. Bahkan di negara Arab itu juga ada yang namanya bagoyah. Apa bagoyah? Apa bagoyah? Kalau di sini 21. Sudah, kalau nggak tahu ya nggak apa-apa lah. Jadi pada waktu saya di Laut Merah, kan berjalan-jalan, kemudian ada tanaman yang hijau. Ya dari Indonesia tanamannya. Kalau di sini akasia, kalau di sana pohon Soekarno. Nah, di situ itu akhirnya kelompok saya bilang, ini loh Pak, tempatnya parfum Jepang. Tempatnya parfum Jepang. Oh, berarti Indonesia dengan negara Arab mirip kebudayaan, yang tidak baik juga ada. Cuma ya sembunyi-sembunyi, sama saja dengan Indonesia. Padahal di sana ada tempat pemancingan. Nah, atau tempat apa itu jilidan. Nah, tapi orangnya namanya orang, ya nafsunya sama. Tinggal orangnya itu bisakah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Manusia Arab baik Indonesia ya punya namanya nafsu. Jadi apalagi orang Arab yang kesenangannya makanan kambing. Nah, itu malah besar itu kemauannya yang untuk melaksanakan apa? Hal-hal yang tidak baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau kita Islam dulu, nah kemudian Islam itu juga dikatakan bahwa Islam itu Tuhannya hanya satu. Innama ilahukum wallazi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma. Nah ini laukana fihima aliyatun illa wa la fasadata. Subhanallahi rabbil arsy amma yasifun la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Innama ilahukum illallah innama ilahukum wallazi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma. Nah ini Tuhan itu kalau dalam agama Islam hanya satu. Andai kata di permukaan bumi ini ada, atau di langit itu ada Tuhan dua, tentu kedua-duanya akan saling bertengkar. Karena apa? Tidak bisa sependapat. Orang dua pasti ingin, yang satu ingin, aku ingin membuat bintang, aku ingin membuat gunung. Nah, satu sama satunya pasti akan bertentangan, sehingga la fasadata, akan rusaklah kedua-duanya. Jadi Tuhan hanya satu, Tuhan hanya yang esa. Nah, makanya kita kembali kepada Islam. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Oleh sebab itu, kalau kita berpijak pada Islam yang kita ikuti, yang dibawa oleh Rasulullah, tentunya kita akan berpijak kepada ajaran yang telah dibawa, yaitu mukjizat yang telah diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Hingga oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada umatnya untuk apa? Membina atau membimbing umat itu agar selamat dunia akhirat. Kemudian 5 itu syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang satu adalah syahadat. Nah, syahadat ini duluan telah saya sampaikan bahwa orang yang hanya ghairu annahum yashhaduna alla ilaha illallah bisa masuk surga. Ini kehebatan agama yang diturunkan oleh Allah kepada umat Muhammad. Berhubung pondasinya adalah syahadat, tentunya orang itu belum sempurna, Pak. Ada yang dapat menyempurnakan, ada yang tidak dapat menyempurnakan. Ya. Berhubung hanya yang dipegang itu syahadat saja,
orang itu diibaratkan orang yang jatuh ke teletong, tahu teletong? Kotorannya sapi ya, atau kotorannya kerbau, atau kotorannya ayam, atau kotorannya bebek. Kemudian bertumpuk-tumpuk menjadi banyak. Akhirnya kotoran itu masih dibuat mandi oleh orang-orang itu. Tidak, kalau kita melihat orang yang semacam demikian ini kira-kira lengkap atau tidak lengkap? Tidak lengkap. Wong atus mandi kok pakai kotoran sapi atau teletong. Nah ini oleh Allah dikatakan yang sepertiga bagian masuk surga, tapi wazinu ya robbana wajadna asrafu amalahum amal perbuatan jeleknya melampaui batas. Hanya yang dipegang syahadat saja. Akhirnya oleh Allah, walaupun itu umat Muhammad tetap dimasukkan surga, tapi dicuci dulu, dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kita kiaskan, ada almari anyar, kemudian yang dimasukkan ke dalam lemari anyar itu pakaian yang bersih atau pakaian yang kotor? Yang bersih. Berarti yang kotor dicuci dulu. Lah orang yang ya begitu, manusia juga demikian. Jadi orang yang kotor dari ibadahnya belum jangkep, hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dicekel, dipegang tangannya oleh Pak Pengulu, qabil tu nikah angkah tuka wa zawajtuka bil mari madkur. Nah, ini akhirnya dia bilang qabil tu nikah wa tazwija bil mahril madkur. Nah, akhirnya bagaimana ini? Sudah sah. Karena apa? Sudah mengikuti ajaran Islam. Nah, Islamnya hanya yang dikatakan kalau di Indonesia Islam apa? Islam KTP. Walaupun Islam KTP tetap diakui sebagai orang Islam. Soalnya pernah di daerah kecamatan Kabupaten Jombang yang sebelah utara, Musian desanya, kecamatannya. Nah, itu ketempatan anak saya di sana. Orang itu bilang bahwa saya itu agamanya Buddha. Ya. Kemudian istrinya itu muslimah, ya ikut kegiatan Yasin Tahlil, bahkan pernah umroh juga. Nah ini anehnya, tapi terus keluarga orang itu dari Mojokerto. Nah, setelah meninggal dari Mojokerto, kemudian katanya saya dulu itu pernah merawat itu Pak, tempatnya agama Buddha, apa itu namanya kuil. Nah, di situ itu, tapi pada waktu meninggal, isu jam 5, isu jam 11 istrinya meninggal. Kemudian jam 5 sore suaminya juga ikut meninggal. Jadi satu hari itu mati berdua. Cuma jamnya yang tidak sama. Jam 11 dengan jam 5. Akhirnya keluarga yang Mojokerto datang. Orang sana ya a priori atau tidak peduli. Katanya dulu bilang bahwa dia agama Buddha. Kalau agama Buddha tidak berhak untuk disolati. Akhirnya keluarganya itu tanya, kenapa ini kok nggak disolati ya? Loh, terus ada yang menjawab, gini loh Pak. Beliau ini Pak Yed ini, Suyitno namanya, Pak Yed ini bilangnya katanya agamanya agama Buddha. Terus keluarganya, bahkan keluarganya di sana itu juga banyak yang Islam. Nah, akhirnya masyarakat sempat coba lihat KTP-nya, dilihat KTP-nya. Di dalam KTP itu tertampang tulisan agama Islam. Akhirnya yang nyolati hanya Pak Mudin saja dengan keluarganya yang dari Mojokerto. Karena apa? Mojokerto keluarganya agamanya Islam dan juga melaksanakan sholat setiap hari. Nah, kecewanya di sini. Jadi orang sana memang setiap hari, setiap waktu ya dengar azan, padahal rumahnya dari musola itu hanya 50 meter. 50 meter. Ini
benar ini nggak ngarang saya. Jadi bahkan dengan saya juga baik orangnya, bahasanya. Jadi pernah menceritakan bahwa di kuil itu diberi apa? Diberi fasilitas sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berarti termasuk ada cagar budaya yang budaya lama itu di Mojokerto. Nah, itu orangnya di situ. Tapi nikah mendapat orang musikan. Nah, akhirnya ya sudah lah, keluarganya menyatakan ini agama Islam loh. Tapi di sini menyatakan agama Buddha. Bahkan tapi dengan saya bilang, tapi istri saya muslimah, Pak. Istri saya muslimah. Saya ikut kegiatan apa yang ada, kegiatan yang berlaku di desa musikan, sehingga orang musikan kok aneh ya. Orang ini istrinya sering mengikuti kegiatan kemana-mana, bahkan ikut ziarah ke sana kemari bersama-sama dengan masyarakat setempat. Jadi membangun peradaban yang telah ada itu masih diikuti. Nah, kemudian pada waktu itu ya sudah lah, namanya pengakuannya dari lesannya bunyi bahwa dia adalah agamanya bukan Islam, tapi ternyata KTP dilihat oleh para setempat Islam. Akhirnya Pak Mudin lah yang melaksanakan, udahlah bagaimanapun kita harus sholati, walaupun tadi mandinya juga dimandikan, kemudian dikafani, disolati, kemudian dimakamkan. Nah ini Pak Mudin yang kepotokan, Pak Mudin yang kena kena getahnya. Soalnya apa? Mau tidak mau Pak Mudin harus laksanakan sholat karena sesuai dengan KTP dia beragama Islam. Nah ini berarti Islam. Nah, walaupun ini nanti masuk surga ya lama sekali, jadi seperti pakaian yang masih rusuh itu akhirnya dicuci. Kalau di neraka ya dihancur-hancurkan ke neraka berapa ribu tahun. Nah, kemudian tayang-tayangnya sudah hilang, kemudian dimasukkan ke dalam ma'ul hayat. Nah, ma'ul hayat itulah nanti orang itu dimasukkan ke surganya Allah. Berarti sama dengan kita kalau pakaian kotor masa dimasukkan ke dalam lemari, kan tidak ya? Yang masukkan ke dalam lemari ya yang bersih. Lah kalau kotor dimasukkan ke dalam lemari berarti enggak enggak etis. Nah, makanya sesungguhnya Allah itu cinta dengan kita. Sesungguhnya Allah itu senang dengan kita. Cuma caranya ya dibersihin dulu baru dimasukkan ke dalam surganya. Ini masalah syahadat. Kemudian syahadat yang satu, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, berarti syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Nah, di sini ada sebuah cerita begini. Pada zaman dahulu, Hukiyaan Ibrahim Al-Wasiti. Ibrahim Al-Wasiti ini adalah orang yang melaksanakan ibadah haji. Pada waktu itu wukuf di Padang Arafah. Padang Arafah itu luasnya bukan main. Bahkan kalau dahulu adalah tanah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya sama sekali. Sehingga hanya dipasang tenda-tenda begitu saja, tapi panasnya masih menyengat. Di waktu Ibrahim Al-Wasiti ini melaksanakan wukuf di Arafah. Jadi kalau saya membayangkan, Arafah itu berangkatnya itu jam 1 malam dari pemondokan, kemudian tiba di sana pagi berkumpul di Padang Arafah. Kemudian setelah asar berangkat menuju ke Muzdalifah. Jadi dari Padang Arafah menuju ke Muzdalifah, bermalam di Mina, lalu lontar jumrah. Nah ini kalau saya melaksanakan itu begini payahnya, sehingga orang-orang yang pada tahun 2014 saya ke sana itu di Padang Arafah itu ya untungnya di sana sudah ada pohonnya, yang pohon itu ya dikatakan adalah jasa Presiden RI yang pertama, pohon Soekarno. Jadi di bawah pohon Soekarno itulah orang-orang disuruh baca, coba sampan menghendaki kepada Allah, mohonlah kepada Allah sesukamu. Hingga ada yang baca surat Ikhlas sampai 1000 kali, ada yang baca sholawat dan seterusnya. Soalnya yang baca sholawat cukup karena dia berpegang
aulan nasi bi yaumal qiyamati man aksarum alayya sholatan. Besok orang yang bahagia di hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak baca sholawatnya kepada saya, kata Nabi begitu. Jadi baca sholawat ada yang baca surat ikhlas sampai 500 kali. Kemudian batu itu diletakkan di bawah pohon Soekarno. Jadi, nah ini, nah kemudian Ibrahim Al-Wasiti ini juga demikian, mengatakan dia sambil pegang 7 batu. Nah 7 batu ini dibilangi oleh Ibrahim Al-Wasiti, batu, aku bilang padamu bahwa aku syahadat membaca syahadat 7 kali. Besok saya minta saksi bahwa saya benar-benar membaca syahadat. Nah akhirnya bagaimana? Ibrahim Al-Wasiti ya namanya cerita, boleh dipercaya, boleh tidak. Tapi yang dibaca adalah syahadat. Ya, berarti Islamnya diperkuat dengan kalimat syahadat. Ya. Pada saat itu Ibrahim Al-Wasiti itu tertidur. Pada waktu tidur, ro'a yaumal qiyamati, berarti mimpi, tahu bahwa hari itu sudah kiamat. Nah, barang kiamat dia termasuk orang yang harus dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana? Padahal dia wukuf di Arafah, minta saksi kepada batu. Nah, setelah Ibrahim Al-Wasiti divonis masuk neraka, setiap pintu yang akan dimasuki itu pasti tersumbat dengan batu. Sampai 7 pintu neraka, tetap semuanya adalah tertutup dengan batu. Batu yang dipegang. Berarti kita ini hanya apa? Hanya bersaksi kepada batu bahwa saya sholat, berbaca syahadat, minta saksi. Berarti kalau kita ada orang, aku saksi yo, aku duduk maling, bukan maling. Nah berarti kan ya orang yang diberitahu itu bahwa dia adalah orang baik, tapi mengapa kok dikatakan maling atau pencuri. Nah, akhirnya kan ada yang bela. Nah, batu itu juga membela, sehingga malaikat azab, malaikat yang jaga neraka, termasuk malaikat Malik dan kawannya. Bukan malaikat saja, tapi banyak malaikat yang membantu. Ya seperti Satpol PP gitu, ada kepalanya, ada yang anak buahnya. Sehingga untuk mengangkat batu yang ada di tiap-tiap pintu masuk neraka tidak kuat, tidak mampu. Sehingga Ibrahim Al-Wasiti digiring, dihadapkan kepada Allah. Bagaimana ini? Kok tidak kuat, wahai Tuhan, hamba panjenengan ini tidak bisa dimasukkan ke dalam neraka. Akhirnya oleh Allah sudah masukkan ke dalam surga. Nah setelah disuruh masukkan ke surga, surga pun pintunya masih terkunci, belum buka. Ya. Sehingga syahadat datang. Nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu datang membuka kuncinya surga. Makanya orang-orang bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini berarti kita kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini kita masukkan ke dalam hati, tidak hanya di bibir belaka. Soalnya kalau di bibir belaka ya bisa, tapi pertanggungjawabannya masih banyak. Seperti ada orang meninggal masuk neraka, tapi kok masih ada dengaran ya Hanan, ya Manan. Nah, ini oleh malaikat dicari, malaikat Ridwan itu dengar, oh umat Muhammad kok masih ada yang merengek-rengek di neraka. Malaikat Malik akhirnya dimintai tolong, malaikat Malik tolong carikan umat Muhammad yang masih ada dalam neraka itu. Tapi ternyata tidak ketemu. Nah, oleh Allah diberitahu di sana tempatnya. Orang itu setelah dicari-cari dimasukkan ke dalam, sudah ketemu dimasukkan ke Ma'ul Hayat. Dicuci hanya di lidahnya saja yang ada kalimat syahadat, kalimat la ilaha
Allah. Nah ini enaknya jadi umat Muhammad. Tapi ya jangan dipilih yang berat itu. Allah syahadat doa bisa masuk surga. Lapong lakoni sholat. Lapong lakoni ya. Zakat lapo poso. Ya jangan. Kalau mampu keseluruhannya, mari kita laksanakan keseluruhannya. Soalnya bang, ini adalah bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa iqamis sholati. Loh, di sini wa iqamis sholati, menjalankan atau mendirikan sholat. Nah, sholat itu bagaimana? Quran pun juga tidak ada perincian untuk salatnya sholat itu apa, rukunnya sholat itu bagaimana? Tidak ada hanya aqimis sholat. Laksanakan sholat. Kemudian orang melaksanakan sholat, kalau Nabi sudah bilang usolli kama ro'aitumuni usolli. Nah itu zaman Nabi, yang tahu adalah para sahabat. Nah, kemudian sahabat siapa? Tabi'in, kemudian belakangan sampai dengan Habib, kemudian ulama, kiai. Nah, jadi kiai-kiai yang ada di lingkungan pondok pesantren itu sampai nasab keberapa bertemu dengan Nabi. Nah ini makanya kita tidak bisa sholat itu kemudian kok begitu ya. Ini ikut siapa? Yang menjelaskan bahwa ada duduk iftiros, ada duduk tawaruk. Nah, ini kan perbedaan duduk di antara waktu kita sudah sujud. Nah, ada iftiros, ada tawaruk lah. Kemudian menggenggamkan tangan kanan, mengacungkan driji yang satu. Nah, ini kan sudah ajaran yang belakangan. Jadi dari dulu-dulunya memang begitu. Cuma kita tinggal apa? Meneruskan apa yang telah dibawa oleh beliau. Kemudian kalau kita wa iqamis sholati, melaksanakan sholat. Bahkan sholat itu datangnya dari Allah. Pada waktu Nabi dipanggil Mi'raj. Jadi kalau Nabi kita dengar bahwa Al-Quran bilang subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rafi'uhu ila sidratil muntaha. Ini sampai zaman sekarang masih belum ada yang sinkron. Ada yang sinkron, ada yang tidak. Ada yang percaya, ada yang tidak. Jadi masih bertentangan. Yang satu mengatakan masa bisa Nabi dalam waktu semalam Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Nah ini kalau kita tidak dengan mata hati melihatnya, mata hati yang beriman tentunya tidak percaya, nonsen berarti perjalanan itu. Padahal Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa perjalanan satu bulan atau 40 hari pada zaman dahulu naik unta. Nah pada waktu dunia belum canggih, kendaraannya paling tepat adalah unta. Nah, orang-orang Arab yang nggak percaya sih, padahal di sana itu melalui beberapa padang pasir, melalui pegunungan yang tandus, bahkan ya kering keronta, tidak ada air selain dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan airnya apa? Melimpah, sehingga bangsa Indonesia itu bagaikan tajri min tahtihal anhar, bagaikan surga yang mengalir di bawah-bawahnya adalah sungai. Ini kalau Indonesia ya. Jadi maka kita kalau berpegang pada orang Arab yang nggak sama dengan Indonesia. Di negara Arab nggak ada daun pisang. Di negara Indonesia kira-kira ada nggak? Ada ya. Nah kalau orang Arab sedekahan, sedekah, kalau saya pernah ikuti itu di Masjidil Haram. Jadi orang Arab itu langsung gelar plastik, seret, kemudian membawa makanan yang namanya kurma, roti, kemudian ada teh, ada kopi. Tapi rasanya kopinya tidak sama dengan kopi Indonesia, rasanya sengak. Ini pada waktu saya masih ada di Baitul Muharram. Ya, jadi setiap masuk ke dalam masjid itu orang Arab kan senang apa? Senang sedekah atau sedekah. Nah, jadi tidak usah undang-undang ya, langsung di hadapan sebelum waktunya jamaah itu dimulai, plastik dihamparkan, kemudian bawa kopi, bawa roti, bawa kurma. Nah, makanannya orang Arab. Nah kalau di sini apa sedekahnya? Arab
Ya, di sini ada daun pisang ya. Jadi tidak boleh tiru orang Arab loh. Oh, Nabi Muhammad wong Arab ini kayak manane kurma. Lah wong Indonesia mangan kurma kuat ah. Enggak kuat mangane jagung atau beras. Nah, sesuai dengan apa? Domisilinya. Jadi kalau Indonesia itu tanamannya makanan pokoknya adalah beras, maka kita bersedekah ya pakai yang namanya beras atau nasi. Nah kalau negara Arab makanannya nggak pernah pakai piring dan juga tidak ada lauk pauk yang pakai apa itu air atau duduh. Nah kalau kita bisa nggak? Nabi Muhammad juga tidak pernah bersendok, hanya 3 biji nasi yang pakai lauk pauk kemudian pakai duduh. Saya kira sih cubit dengan jari tiga ini bisa nggak? Ya nggak bisa. Jadi di sana nggak sama dengan di sini. Mengikuti ajaran peradaban yang ada di Indonesia. Bahkan kalau kita ngotot, ya nggak begini, Nabi nggak pernah begini kok. Loh, sampean ya ikuti jadi penduduk Mekah sana. Nah, kalau di Mekah tidak ada daun pisang, nggak ada beras, nggak ada timun, nggak ada kerai, nggak ada kentang, nggak ada yang lain-lain. Nah ini masa kita harus makan seperti orang Arab? Akhirnya kita marilah malu bahwa kita berada di Indonesia. Dan nah, jadi sholat itu dengan dikatakan bahwa sholat itu ada syarat dan rukunnya. Jadi orang sholat itu kalau tidak tahu rukunnya, ada yang mengatakan syaratnya ada 8, ada yang mengatakan syaratnya ada 5. Nah, ini kok ada perbedaan ya? Hanya uraiannya saja yang berbeda. Kalau syaratnya sholat satu harus apa? Islam. Kalau belum asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah melaksanakan sholat tidak sah, harus masuk Islam dulu. Kemudian yang kedua, suci dari hadas. Nah, suci dari hadas ini tidak apa? Tidak diuraikan, ada yang diuraikan, ada yang tidak. Hadas ini hadas kecil, hadas besar. Nah, ini ada yang pokoknya yang penting suci dari hadas loh. Nah, ada yang menggali lagi, hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar ya. Hadas besar itu yang bagaimana, hadas kecil yang bagaimana. Nah, ini diuraikan. Kemudian setelah itu akil balik. Ya, sudah dewasa tapi juga berakal. Nah, kalau sudah dewasa seperti mahasantri begini tapi gak berakal, kira-kira bagaimana? Ya tiba-tiba mahasantri itu tertawa di pinggir jalan sambil bawa butik, tik. Nah, ini kan mahasantri kurang nggak berakal, hanya dewasa saja. Nah, ini berarti harus apa? Akil balik. Kalau tidak akil balik, ya nggak salah. Terus besok bagaimana Pak? Itu serahkan kepada Tuhan. Kok di tepi jalan itu juga banyak orang yang tertawa sambil bawa tas, kemudian ya nggak ada teman, nggak bawa HP, kok tertawa sendiri. Nah, jangan ditiru lah. Jangan ditiru. Soalnya kalau kita tiru itu, wah kita termasuk orang yang tidak berakal lagi. Nah, kemudian suci pakaian dari najis. Nah ini pakaian itu walaupun kelihatannya baru, bersih, tapi kalau nggak suci, ya tidak sah. Kenapa? Nah, suci ini suci dari najis, ada suci dari pembelian, suci dari najis dan juga suci dari pembelian. Nah kalau yang dibuat beli pakaian itu adalah uang curian, kira-kira gimana? Nyolong, mencuri itu boleh nggak? Nggak boleh. Lah, berhubung pakaian yang dibeli itu uangnya hasil curian, maka tidak sah juga. Kenapa? Disebabkan permulaan yang dibuat membeli adalah uang curian. Digambarkan orang itu mencuci pakaian dengan air kencing. Kira-kira di setrika juga, di laundry juga, tapi airnya dicampur dengan air kencing. Kira-kira masuk akal enggak? Ya enggak masuk akal. Dah, kemudian pakaiannya suci. Tempatnya pun juga harus suci. Tempat yang dibuat sholat itu harus suci. Kenapa tidak? Kadang-kadang
di masjid ini ada yang namanya cecak. Cecak itu kotorannya najis atau suci itu? Najis. Kalau kotoran itu najis harus dihilangkan. Walaupun di karpet sini tetap harus diambil, dibersihkan. Ini orang yang melaksanakan sholat. Nah, kemudian setelah itu tahu waktunya. Waktu maghrib jam berapa, isya jam berapa, subuh jam berapa. Kemudian zuhur jam berapa, asar jam berapa. Kalau dulu belum ada jam, hanya kalau waktu subuh itu pokoknya sudah terbit fajar sodik. Nah, itu zaman dahulu. Kalau zuhur bayang-bayang sudah agak condong sedikit. Itu hanya zaman dahulu, karena apa? Belum ada teknologi yang canggih. Sekarang sudah bisa membuat teknologi yang canggih, ada falak, ada kemudian ada ukuran. Nah, ini cuma kemajuan yang dahulu itu ya jangan dianggap orang dahulu itu hanya sifatnya apa itu masih perkiraan saja. Ya enggak ya, memang kemampuannya zaman dahulu begitu. Jadi kalau sudah bayang-bayang sama, kemudian lebih panjang sedikit, itu sudah waktu asar. Nah, itu dahulu. Kemudian maghrib mulai terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah, menginjaklah waktu isya. Nah, kemudian dikompromikan, dikorelasikan dengan waktu atau jam, sehingga sekarang dibuat apa itu jam yang di atas itu ada tit. Nah, itu kemajuan zaman, sehingga orang tidak bingung-bingung mencari apa bencet itu bulat, kemudian tengah dikasih apa itu, dikasih jarum, diletakkan di depan masjid atau musala. Nah, ini zaman dahulu karena apa? Ingin mengetahui waktu yang dilakukan untuk sholat, dan juga mengetahui apa? Mengetahui batal dan sahnya sholat dan sunnahnya sholat. Nah, ini termasuk syaratnya. Jadi menutup aurat. Nah, menutup aurat. Aurat itu kalau bagi orang laki-laki cukup mabaina surah warubah. Nah, ini kadang-kadang ya namanya orang itu ada yang tidak etis. Di tengah sawah dia kan sebagai petani. Berhubung sudah waktunya mancing sholat, dia hanya cukup bawa gelangsing. Tahu gelangsing ya? Gelangsing tempatnya padi itu digelar di atas galengan. Ini hanya cukup katok cingkrang. Katok cingkrang apa itu? Katok komprang. Pokoknya apa itu? Nah, Anda kata katok komprang itu satu begini sudah tertutup sampai bawah dengkul atau lutut. Nah, kemudian melaksanakan sholat Allahu Akbar. Ini ya, boleh enggak nih? Ya boleh, tapi kurang etis, masa menghadap Allah hanya seorang komprang begitu saja. Nah, ini enggak sopan. Nah, ini ya terjadi karena apa? Karena dia kehidupannya di mana? Di tengah sawah, pada sedang mencangkul sawah. Nah, jadi peladang kita rajin bekerja, haus dahaga tak dirasa, bekerja terus mencangkul sawah, hasilnya berlipat ganda. Nah, ini zaman dahulu tadi, tapi ya sekarang sudah tidak zamannya lagi ya, lagi kita harus ikuti aturan yang benar. Nah, kalau auratnya orang perempuan pada waktu sholat, seluruh anggota dan wajah ini harus terbuka dan dua telapak tangan. Nah, ini andai kata ada orang apa itu pakaian yang berukut hitam ya, kemudian batuknya ini tertutup. Nah, kalau orang yang tidak pakai pakaian hitam, muknanya atau ikatnya nutup batuk begini, nah ini berarti sholatnya juga nggak sah. Karena apa? Anggota sholat yang banyak 7 ini, jadi wajah, tangan 2, lutut 2, kemudian pucuk kaki 2. Berarti 7 anggota sholat. Ini harus menyentuh kepada apa? Kepada apa namanya? Ini namanya sajadah atau namanya ini karpet loh. Jadi kalau orang sholat kok ininya tertutup oleh
jilbab yang hitam. Betul itu pakaian yang benar. Jadi pakaian yang benar. Tapi pada waktu sholat ini harus dibuka. Bahkan orang yang tidak pakai pakaian kombor gitu itu batuknya tertutup oleh ikat atau ikat ya harus dibuka. Sehingga pada waktu sujud begini. Nah, jadi anggota 7 ini 1, 2, 3, 5, 7. Kaki harus gini. Ya. Nah ini harus nempel semuanya. Soalnya apa? Anggota sholatnya. Kemudian duduk, nah, tawaruk, kemudian duduk iftiroh. Nah ini harus bisa jadi anggota sholat 7 itu harus apa? Harus menempel pada sajadah atau karpet. Nah ini kadang-kadang, nah kakinya bagaimana? Kaki ini harus memanjat, nggak boleh begini. Waktu sujud begini. Nah ini namanya kurang apa? Kurang tahu dalam fikih. Jadi harus memanjat apa ya? Jarinya kaki ini harus begini. Nah, pada waktu tahiyat juga demikian. Tidak boleh begini lah. Yang benar adalah memanjatkan jari ini ke karpet. Nah, ini aturannya sholat. Makanya banyak masyarakat yang belum apa? Belum mampu, belum mengerti tentang tata cara sholat. Hanya cukup sholat jungkar-jungkir, gebek. Nah ini namanya Islamnya kurang apa? Kurang sempurna. Nah, jadi siapa saja kalau sholat kok kakinya nggak memanjat, bahkan kadang-kadang waktu sujud itu ya juga diangkat ke atas. Nah ini kurang apa? Kurang lengkap. Jadi sholat. Kemudian setelah syaratnya rukunnya. Nah, rukun yang mana kalau sampean mengetahui bahwa sholat itu adalah perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi pada waktu Allahu Akbar, niatnya kan dalam hati. Ini kan ada kalau saya yang bilang niat takbir ngadeg maca Fatihah rukuk tumakninah i'tidal tumakninah sujud tumakninah lungguh sujud tumakninah lungguh akhir maca tahiyat akhir maca sholawat salam tartib. Ini kalau dilakukan pena jadi mudah diingat. Jadi takbir ada yang bilang kabiro walhamdulillah kasiro, ada yang lain sama-sama benarnya. Enggak pakai kabiro, ya enggak apa-apa ya Bu, ya boleh. Menurut keyakinannya masing-masing itu yang benar ini. Jadi kalau sampean Allahumma ba'id baini wa bainika, ba'id baini, ya itu sampai selesai, nah itu juga hakmu, bukan kita tidak boleh mengikut orang lain. Oh, ini kok pakai kabiro, biar walaupun kabiro ada tuntunan, Allahumma ba'id juga ada tuntunan. Jadi kalau kita paham, asal beda paham tapi tidak salah paham. Ini beda paham tapi salah paham, ya tidak baik. Yang benar beda paham tapi tidak salah paham. Pokoknya kita ada yang sholat subuh, sholat subuh itu kan ada yang kunut, ada yang tidak. Apakah tidak boleh? Sama-sama bolehnya. Enggak pakai kunut monggo, pakai kunut monggo. Nah ini tinggal apa? Kita tinggal lana a'maluna walakum a'malukum. Nah ini Qur'annya bilang begitu kok. Ngapa dibuat perselisihan? Mantapnya kamu begitu, ya begitu lakukan asal tidak nyalain orang lain. Jadi kita agar apa? Agar sama-sama al muslimu ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Jadi Islam dalam sholat itu kan bermacam-macam. Ada sholat yang pada waktu doa itu begini. Ya, pada waktu doa itu begini. Saya juga pernah, teman saya itu tokoh Muhammadiyah. Kemudian doanya kok angkat tangan, kemudian satu diacungkan. Pokok tidak sampai di atas, ya begini aja. Akhirnya saya tidak langsung tanya. Enggak, saya hanya cari adakah kitabnya itu. Terus saya baca, ketemu. Oh ini yang dilakukan oleh
kawanku. Sehingga ya biasa sudahlah. Panjangan ada yang diikut. Jadi kitab Wasiatul Mustafa menerangkan bahwa kalau berdoa disuruh beri cara beginilah. Ini berarti orang Muhammadiyah, orang NU sama-sama punya dasar. Tapi yang penting marilah berjalan bersama, nggak usah ilo-iloan. Memang sing NU pun sembahyang pakai sarung ya, Muhammadiyah pakai celana. Loh ini kalau sama-sama bodohnya, bilangnya itu nggak kok pakai sarung gitu, nggak. Sholat kok sarungan, sholat kok celonuan. Jadi sama bodohnya, siapa sholat itu celonuan atau siapa sholat itu sarungan ya. Ya setelah sarungan baru melaksanakan sholat, setelah celanaan baru melaksanakan sholat. Jadi nggak bilang sholat kok sarungan. Ini modal apa sholat sarungan? Ya nggak ada di mana saja sholat itu ya setelah pakai sarung kemudian baru melaksanakan sholat. Jadi kalau sama-sama bodohnya itu begitu, tapi kalau sama-sama pandainya, sama-sama mengertinya, iya pakai sarung ya baik, pakai celana ya baik. Yang intinya seluruhnya adalah menutup aurat. Nah itu jadi momennya tidak berkopiah. Ada yang masakan nggak berkopiah gimana? Ya biar pokoknya rambutnya ditoto yang baik, disurin yang dijungkasi yang baik, tidak menutup anggota sujud. Jadi rambutnya doa seperti Mas itu, panjang seperti itu ya. Nah, ini harus dibelakangkan ke sini agar waktu sujud rambutnya itu enggak nutupi anggota sujud. Jadi panjang begitu itu ya alangkah baiknya diikat ke bawah ke belakang agar apa? Agar tidak menutupi anggota sujud. Soalnya apa? Tidak menjadikan sahnya sholat walaupun itu rambut. Nah, ini cara fikih loh ya. Jadi sholat yang dibenarkan. Jadi tidak semua orang itu, bahkan saya itu, adik saya itu kan punya TPQ. Pada waktu memberi pelajaran sholat, bantah muridnya, Bu, nggak dilanggar-langgar itu, orang-orang itu kalau sholat kok kakinya nggak mancat. Kakinya kok nggak mancat. Adik saya bilang, itu namanya belum mengerti. Karena apa? Lingkungan yang ada di musola adik saya itu ya orangnya campur. Kebanyakan adalah masyarakat awam. Yang penting sudah ikut ke musola. Yang dulunya itu pekerjaannya sabung ayam, kemudian apa itu pakai kitab cilik seperti itu, kitab cilik ya, kemudian apa namanya itu? Nah itu ada yang ceki-ceki atau apa itu. Nah itu masyarakat sekitar itu, sehingga sudah mau ikut ke musola, ikut bawa sajadah, ikut Allahu Akbar, sudah baik. Nah anak TPQ bagaimana? Nah, kalau begitu orang-orang, iya sudah, kamu yang sekarang sudah mendapat pendidikan, mendapat ajaran yang begini caranya, kamu harus laksanakan apa yang telah diajar oleh bu guru. Nah, jadi orang kampung, bahkan anak dari pelosok Kendal ada. Mana? Anak dari pelosok Kendal? Ada? Apa? Oh ya. Nah, itu kan tahu dengan lingkungannya. Pelosok Kendal itu bagaimana? Pelosok Kendal ya. Jadi pelosok Kendal itu walaupun dibilang di situ banyak musola, ada masjid, kumandang azan berseru. Tanya, masyarakat pelosok Kendal ini seluruhnya ikut Allahu Akbar atau tidak? Tidak. Ya ada yang berangkat, ada yang tidak. Jadi kalau dibilang sholat itu sebenarnya sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. 27 derajat dibanding satu. Ya begitu itu ya. Dengar azan ya, kalau orang itu material, kalau dibandingkan dengan 27 juta dibanding 1 juta, mana orang yang jamaah dikasih uang 27 juta, yang tidak hanya mendapat 1 juta. Kira-kira kalau orang itu ingin materialnya banyak, pilih yang mana? Pilih yang 27, ingin kaya. Nah, kalau tidak ingin kaya, ya begitulah. Makanya zaman sekarang, walaupun sudah teknologi canggih, ada pengeras suara yang terdengar dari beberapa kilometer. Kalau ada orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang banyak orang dublek. Dengar begitu, yang pekerjaannya di sawah ya udahlah, serahkan kepada yang dekat dengan musola, dengan masjid. Kita harus menyelesaikan pekerjaan yang ada di sawah, sama-sama ibadahnya, bilangnya begitu.
Jadi sama-sama ibadahnya. Tapi ya kita tidak menyalahkan. Memang kerja di sawah diniati ibadah juga ibadah. Tapi kalau kita mampu, ya marilah kita laksanakan sesuai dengan waktunya. Karena apa? Kalau kita pada waktu sekarang ini bulan apa ini? Bulan Rajab. Nah, bulan Rajab Nabi pada waktu Isra Mi'raj perjalanan lihat orang yang laki-laki maupun perempuan, lihat orang bahwa kepalanya itu ya komplit utuh begitu, tapi tiba-tiba kepala itu dipukulin sendiri. Tak, cetak, cetak. Setelah dipukuli, kemudian keluarlah darah. Namanya Nabi Muhammad juga manusia. Pasti ada rasa tanda-tandanya. Pengawalnya malaikat Jibril. Nah, berhubung Nabi Muhammad itu manusia biasa, tak heran dengan perbuatan orang-orang yang ada di perjalanan itu. Akhirnya Nabi tanya kepada malaikat Jibril, itu siapa? Itu siapa? Itu umat sampean Nabi Muhammad. Kok umat saya? Ya, umat yang sukanya waktu sholat waktunya diabaikan. Berarti menyia-nyiakan waktu. Itu seksanya orang yang menyia-nyiakan waktu. Tapi juga pada waktu Nabi Muhammad itu juga pernah bilang begini, di waktu sudah dia yaumil kiamat, orang itu yuhsaru qauman wajuhum kal kawakibi. Ada umat yang wajahnya itu bagaikan bintang. Nah, akhirnya orang-orang langit juga tanya, siapa itu? Nah, akhirnya orang itu ditanya, apa perbuatanmu atau apa amalmu? Ma amil itu, apa yang kau lakukan? Ya. Orang itu menjawab, saya pada waktu di dunia, bila saya mendengar azan, langsung saya berdiri untuk mengambil air wudhu. Kemudian pergi ke tempat panggilan. Hayya alas sholah, hayya alas sholah. Itu kemudian bangkit menuju ke tempat itu. Yang seperti bintang. Kemudian yang kedua, bagaikan rembulan. Malaikat juga heran, kok ada orang demikian ya? Umat Muhammad kok ada yang demikian? Ditanya, apa amal yang kau lakukan? Umat yang wajahnya bagaikan rembulan bilang, aku sebelum azan dikumandangkan sudah wudhu terlebih dahulu. Tidak menunggu kumandang suara azan. Sehingga berangkat ke masjid atau ke musola sudah dalam keadaan suci. Nah, kemudian yang ketiga adalah wajahnya kasamsi, bagaikan matahari. Nah, kira-kira saya dan Mas Santri pilih yang mananya? Bintang, rembulan, matahari? Ya terserah, nafsi pilih sendiri. Yang bagaikan matahari, akhirnya ditanya, sampean amal apa di dunia? Kok wajah sampean bersinar bagaikan matahari? Mereka menjawab, saya sebelum azan sudah berwudu, sudah berada di dalam masjid. Nah, ini kira-kira kalau di Jombang dipetik sini sama enggak? Apakah ya seperti kalau sudah terdengar pas waktu azan baru berangkat, atau sebelum azan sudah siap wudu dulu, atau bertempat di sini dulu sebelum azan? Kira-kira bagaimana? Yang banyak yang mana ini? Yang seperti bintang atau seperti rembulan atau seperti matahari? Kalau saya itu nggak bisa. Paling ya seperti bintang. Soalnya apa? Waktu azan masih mandi. Kadang-kadang ya masih di sawah, nanam jagung, kadang-kadang nanam tela, kadang-kadang nanam ubi jalar. Lah ini karena orang tani. Sehingga ini adalah apa? Orang-orang yang melakukan sholat. Jadi ada yang bagaikan kanujumi, kemudian kalkomari, samsi. Nah, orang yang semacam demikian ini loh, kita harus introspeksi di diri. Ya enggak introspeksi pada orang lain. Soalnya apa? Kita sudah dengar bahwa di mana-mana ada orang yang menyampaikan atau mengabarkan bahwa sholat itu begini.
kemudian pahalanya begini. Nah ini mari kita berusaha dalam waktu kita semuanya sudah masuk dalam bulan apa ini? Bulan Rajab. Tentunya Rajab adalah waktu menanam, kemudian Sya'ban waktu memupuk atau waktu mendangir, kemudian Ramadan waktu panen. Nah, ini kita berusaha sendiri kalau bisa bersama. Soalnya apa? Untuk keselamatan duniawi sampai ukhrawi. Nah, ini kebutuhan kita bersama. Kalau kita memang benar-benar berpegang teguh dengan innad dina indallahil Islam. Nah, ini kiranya sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan? Masalah sepintas syahadat dan sholat? Bagaimana? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jam 12. Jam 12 siang. Oh, tapi tempatnya sama enggak? Oh, terdengar dari jauhan. Dari jauhan. Iya. Ini orang yang melaksanakan sholat di sini itu ada kalanya yang dipaskan waktunya, ada kalanya yang agak diundurkan waktunya. Tapi masih dalam waktu zuhur yang apa? Yang jawas, yang boleh. Jadi ada waktu yang itu waktu yang awal, kemudian waktu jawas diperbolehkan. Jadi adanya memang satu musola atau satu masjid dengan masjid yang lain tidak sama karena melihat apa? Lingkungannya kalau lingkungan pegawai jam 1 belum pulang kadang-kadang. Kalau lingkungannya petani, ya jam 11 ada yang pulang, jam 10 ada yang pulang, apalagi ke pasar. Nah, jadi orang yang azan itu kan mengajak kepada lingkungan untuk sholat. Nah, kadang-kadang walaupun sudah dikumandangkan suara azan, itu yang datang ya tidak banyak. Masjid Maswadi itu besar, tahu ya? Loh, itu dikumandangkan azan, satu baris itu nggak penuh. Satu baris nggak penuh. Karena apa? Sholat itu pahalanya besar dan manfaatnya juga besar. Cuma kesadaran kita belum nyampe. Nah, kemudian yang satu, kok jam 1 baru azan? Iya. Karena apa? Kadang-kadang itu orangnya ditunggu. Tak azan jam sak ini, kemudian dia sambil berdoa, sambil bersolawat, menunggu orang, ya hanya 2 gelintir manusia, imam dan makmum. Nah, ini azan nggak jamaah seperti demikian boleh nggak? Boleh. Karena apa? Melihat situasi dan kondisi. Nah, yang tidak baik kalau khutbah Jum'ah terlalu panjang itu saya tidak sependapat. Soalnya apa? Yang jamaah itu ada yang hatinya ingin cepat ke pasar, ada yang anak pelajar ingin cepat berangkat sekolah. Ya khotib itu harus apa? Harus bijaksana. Tidak boleh terlalu lama asal dapat dimengerti oleh jamaah. Bahkan yang baik tidak usah diterjemahkan langsung bahasa Arab. Ini yang baik. Tapi pada umumnya di desa kita banyak yang diterjemahkan. Karena apa? Masyarakatnya tidak mengerti dengan langsung bahasa Arab. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rafi'u ila sidratil muntaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim. Fi kitabil karim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul 'alim basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu imamatud-din faman aqama faqad aqamatin wa man taraka faqad hadamatin. Terus langsung barakallahu li wa lakum fil 'alim wa nafa'ani
Langsung doa boleh. Tapi masyarakat apa yang dibaca? Karena masyarakat Indonesia adalah ingin mengerti bahwa Nabi loh Isra Mi'raj dari sana kemudian membawa ya sudah sah. Jadi sudah sah bacanya itu ya. Jadi as-sholatu imaduddin faman aqama aqamaddin man taraka faqad hadamaddin wa nafa'ana wa iyyakum bi ajrin taqabbal minkum udah itu malah senang saya malah senang soalnya apa aja cepat tapi masyarakatnya butuh mengerti kalau itu yang dipakai adalah khutbahnya mazhab Syafi'i tapi kalau diterjemahkan ada mazhab Malik. Nah jadi orang kita itu orang di sekitar kita itu masih banyak yang melaksanakan duaan ya ada terjemah ada Arab. Kalau kamu sampean Mas nanti Jumatan di Masjid Dumacan Sambong sebelah utaranya perempatan lampu merah hijau itu ada masjid masuk ke dalam. Kalau ke situ Jumatan tanpa bahasa Indonesia, tanpa bahasa Jawa langsung bahasa Arab. Jadi kalau saya pernah Jumatan di sana, pulang dari sana Poso Kendal belum selesai. Karena apa? Pakai terjemah. Sehingga saya duduk di warung cari teh. Saman enggak Jumatan kah? Ya Jumatan. Ya kok sudah di sini? Ya saman enggak tahu. Saya Jumatan di tempat yang istimewa sana loh, Sambong. Nah, ini jadi tidak usah apa? Tidak usah saling ngeklaim sana. Pokoknya yang penting sama-sama melaksanakan. Jadi waktunya saja atau situasi dan kondisinya yang tidak sama. Kalau di daerah Perak, azan asar itu pasti jam 4. Jam 4, kenapa? Menunggu orang-orang pulang dari sawah. Jam 2 berangkat ke sawah, kemudian jam setengah 3 atau jam 3 baru pulang. Kemudian masjid mushola azannya jam 4, kenapa? Orang-orang yang di sawah, mestinya belum waktunya pulang, sudah pulang. Nah ini melihat situasi. Pokoknya yang penting tidak sampai habis waktu. Jadi waktu wajib, waktu jawaz. Nah ini kita harus tahu kalau jawaz, mamanya waktu maghrib. Jawaz itu waktu yang wajib, waktu mulai tenggelamnya matahari, kemudian sampai hilangnya mega merah. Kalau sampai lihat ke ke ufuk barat, masyrik, nah ini tampak mega merah. Sehingga patokannya orang dahulu bukan jam, tapi sekarang sudah diaplikasikan dengan jam, sehingga jam sekian waktunya sudah habis. Kalau baru Allahu Akbar, kemudian masjid azan, Allahu Akbar, nah, ini namanya menyanyiakan waktu. Ada kan? Ada orang yang demikian. Karena apa? Sibuknya dengan pekerjaan sehingga waktu sholat dia lupa. Kadang-kadang ya sengaja malah sholat nomor luru. Sholat nomor luru. Nah, kalau kita sudah bilang sholat nomor 2, dan nomor 1 apanya? Nomor 1 apa? Syahadat. Wah ini sudah kita nggak berani utek-utek, udahlah hendaknya begitu. Biar bicara apa saja, kalau Tuhan tidak beri hidayah, dia tidak akan berubah. Ya, yang penting kita minta kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi mohon kepada Allah jangan sampai hidayah yang telah menempel di hati kita itu tergelincirkan. Udah ya, sebenarnya sampai di sini. Jadi masalah azan itu ya sama, cuma melihat situasinya. Kalau di pondok mungkin ya jam 11:04 sudah azan. Karena apa? Sama pada waktu di zaman di Mekah jam 12 sudah harus penuh di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Kalau tidak begitu ya ketinggalan kereta. Nah, saya dulu pada waktu tahun 2014 ya juga demikian. Jadi kalau kita terapkan di Indonesia tidak bisa. Karena apa? Negara Arab dengan negara Indonesia tidak sama. Bahkan orang Arab sendiri yang berangkat ke Masjidil Haram ya ada yang berangkat, ada yang tidak, ya sama dengan Indonesia. Misalnya delik saja di bawah terpal untuk tidak tampak oleh manusia yang lain. Jadi ya kita maklumi karena manusia. Ya, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mari kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.